Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan Putra Kamil dengan NIM S1S122070 dari kelas C Teknik Informatika Universitas Haluoleo. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial pada bahasa pemrograman Python dengan referensi dari Witry School, khususnya pada topik Python for Loops. Nah, video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya yang saya membahas mengenai tutorial pemrograman Python dengan subtopik sampai pada Python if else. Nah, akan tetapi pada video kali ini hanya khusus pada topik Python for loops. Nah, pada topik ini akan terdiri lagi dari beberapa subtopik lainnya, yaitu seperti looping through string, the break statement, dan seterusnya. Langsung saja, sini yang pertama Python for loops. Nah, perulangan for itu digunakan pada perulangan secara berurutan, baik itu sebuah list, tuple, dictionary, set, maupun string. Nah, kurang lebih kata kunci for ini hampir ini sama seperti bahasa pemrograman lainnya. Kan tetapi, oh bukan, dan bekerja se- seperti metode perulangan yang ditemukan pada bahasa pemrograman berorientasi objek lainnya. Nah, kemudian dengan perulangan for, kita dapat mengeksekusi sebuah set dari sebuah statement sekali pada setiap item, pada pada setiap item di sebuah list, tuple, atau set, dan seterusnya. Nah, di sini contohnya, kita akan memprint setiap kata setiap kata fruit dalam sebuah daftar atau list fruit. Misal di sini deklarasikan sebuah variabel fruits dengan nilai yaitu yang pertama apple, kemudian banana, serta cherry. Kemudian kita gunakan for x. Nah, x ini sebagai fruitnya tadi, in range, in fruits. Fruits, kemudian print x. Nah, kalau kita coba kan, nah hasil seperti ini. Nah, outputnya itu berupa akan ditampilkan setiap fruit pada daftar atau list fruitnya ini. Yang pertama itu apple, banana, dan cherry. Kemudian di sini dikatakan bahwa perulangan for itu tidak membutuhkan indexing variabel, eh, tidak membutuhkan indexing variabel sebelumnya. Nah, kemudian masuk ke subtopik berikutnya itu looping through a string. Nah, bahkan string itu perulangan objek itu terdiri dari beberapa karakter, di mana beberapa karakter pada string ini dapat jadikan kita buat perulangannya juga. Misal di sini contohnya loop through the letter in the word banana. Nah, pada kata susunan kata, susunan huruf pada kata banana ini kita buat perulangannya itu dengan for x in banana, kemudian print x.
Hasilnya seperti ini, ditampilkan perulangan setiap kata, setiap huruf pada kata banana. Kemudian masuk di the break statement, yaitu dengan statement break kita dapat memberhentikan perulangannya sebelum perulangannya ini selesai atau menampilkan semua yang ada pada itemnya. Misal di sini kita deklarasikan sebuah variabel fruits, fruits sama dengan, sini saya copy saja. Nah, seperti ini. Kemudian for x in fruits, aduh, for print x. Nah, kalau kita seperti ini akan ditampilkan daftar buahnya tadi. Nah, tetapi di sini saya akan menggunakan statement break yang dimana jika telah sampai pada nilai X sama dengan banana, maka akan terjadi break. Kalau saya coba, nah, perulangannya hanya akan sampai pada banana. Seterusnya itu akan berhenti break sesuai yang kita inginkan tadi. Nah, atau bisa juga dengan kalau contoh sebelumnya tadi, loop akan keluar atau berhenti ketika X-nya itu menampilkan banana. Nah, tapi pada contoh ini, break-nya itu akan, break akan terjadi atau akan perulangannya akan berhenti sebelum sebelum ditampilkan nilainya atau before the print. Sini saya balik saja. Pertama itu kita aduh, statement breaknya terlebih dahulu sebelum printnya. Nah, seperti ini. Jadi sebelum dia print banananya itu terlebih break atau berhenti terlebih dahulu. Akan tetapi tetap patokan berhentinya itu apabila X-nya itu sama dengan banana. Akan tetapi ini banananya tidak ditampilkan. Kemudian lanjut the continue statement. Nah, dengan statement continue ini kita dapat memberhentikan hanya sementara, beda dengan break statement tadi. Jadi kita memberhentikan sementara perulangannya dan lanjut pada selanjutnya. Sini saya tinggal ubah saja di sini yang awalnya break jadi continue. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, bedanya kalau tadi apabila X-nya sama dengan banana, itu banana tidak ditampilkan, itu perulangannya diberhentikan pada banananya. Nah, beda dengan continue, yaitu perulangannya berhenti juga, tetapi sementara, hanya sementara, dan akan lanjut ke menampilkan nilai pada perulangan selanjutnya, yaitu cherry. Nah, banananya ini di skip atau tidak tampil pada outputnya. Kemudian, ada yang namanya the range function. Nah, perulangan pada sebuah set of code dengan nomor spesifik of times
kita dapat menggunakan fungsi range. Nah, fungsi range ini akan menampilkan urutan angka yang dimulai dari nol kalau secara default. Kalau secara default itu dimulai dari nol dan akan meningkat dengan satu. Meningkat meningkat dengan satu akan bertambah satu itu kalau secara default dan akan berakhir dengan specific number. Nah, specific numbernya ini batasnya lah istilahnya. Nah, di sini saya akan coba contohnya for x in range itu sampai 6 kita akan print. Nah, kalau tidak kita tentukan nilai awalnya, yaitu kalau dalam Python otomatis nilai awalnya itu nol. Seperti disebutkan sebelumnya, starting from nol by default. Print X. Nah, kalau saya jalankan, nah seperti ini dimulai dari nol sampai 6. Maksudnya 6 angka yang ditampilkan itu akan berjumlah 6. Jika angkanya sudah sampai 6 itu perulangan sudah atau sama dengan 6, perulangannya akan berhenti. Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini ada catatan bahwa range 6 itu bukan berarti nilainya itu eh, nilai yang ditampilkan itu bukan dari nol sampai 6 akan tetapi nol sampai 5 sesuai dengan tadi. Jaraknya lah jumlah huruf yang jumlah angka yang ditampilkan itu 6 bukan 0 sampai 6. Nah, secara default range function itu seperti disebutkan sebelumnya 0 itu sebagai nilai awalnya. Nah, akan tetapi bisa juga kita memberikan nilai awal sesuai dengan yang kita inginkan itu dengan menambahkan parameter range 2,6. Nah, 2 ini nyatakan sebagai nilai awalnya tadi menggantikan 0. Jadi berarti nilainya dari 2 ke 6. Nah, ini disebutkan tadi not including 6. Kalau saya coba jalan. Nah, hasilnya seperti ini. 2, 3, 4, 5. Nah, tidak termasuk 6-nya. Oh, jadi batasnya itu bukan kalau biasanya itu misal lebih kecil dari sama dengan, akan tetapi kalau dengan parameter seperti ini hanya akan bernilai lebih kecil dari 6. Kemudian function range biasanya itu akan meningkat secara berurutan atau bertambah satu. Tetapi bisa juga dengan kita memberikan nilai khusus berapa peningkatan atau penambahan nilainya dengan parameter yang ketiga. Itu misal di sini nilai 2, batasnya 30. Nah, instrumennya ini apalah penambahan nilainya itu kan terus menerus bertambah 3. Kalau kita tampilkan seperti ini. Jadi tidak include dengan 30-nya, kemudian level 2, kemudian pertemuan 3, 2 tambah 3, 5, terus seterusnya sampai 29. Tidak termasuk atau include 30. Kemudian else in for loop. Nah, kata kunci else pada perulangan loop ini
berfungsi untuk eh, for loop spesifik blok untuk memblok sebuah kode. Oh bukan, kata kunci else pada blok spesifik atau baris tertentu pada perulangan loop ini berfungsi untuk menjalankan sebuah statement ketika loopnya ini telah selesai atau perulangan ini telah selesai. Misal di sini terdapat sebuah contoh yaitu akan menampilkan semua nomor atau angka dari 0 sampai 5. Nah, apabila telah selesai perulangannya akan menampilkan sebuah pesan yaitu finally finished. Nah, di sini saya coba for i in range 6 print x. Nah, else kita menambahkan else pada baris tertentu yang dimana apabila ulangannya selesai akan menampilkan sebuah pesan atau statement yaitu finally finish. Nah, seperti ini. Kemudian ada catatan baris else ini tidak akan tereksekusi jika loopnya atau perulangannya ini terhentikan oleh sebuah statement break atau break statement. Contoh, di sini kita akan memberi perulangannya ketika X sama dengan 3. Sama dengan 3, di sini saya tambahkan saja if X sama dengan aduh, X sama dengan 3 itu akan break. Nah, perulangannya akan berhenti di 3 sehingga eh, statement atau pesan final finish ini tidak akan tampil karena perulangannya tidak selesai semua. Kemudian ada namanya nested loop. Kalau di bahasa Indonesia kan itu loops bersarang, perulangan bersarang. Yaitu maksudnya dalam sebuah perulangan atau loop dalamnya ada lagi sebuah perulangan. Nah, the inner loop ini loop yang ada di dalam ini seperti ini akan dieksekusi satu kali setiap perulangan yang ada pada loop yang ada di luar. Misal di sini saya coba ada namanya variabel adj. Nah, saya copy saja supaya cepat. Kemudian ada variabel fruits. Ada variabel fruits yang terdiri dari nah seperti ini. Kemudian for x in adj. Nah, jadi perulangan yang berjalan pertama itu overloop, kemudian dieksekusi satu kali terlebih dahulu dieksekusi satu kali pada yang ada pada inner loop. Itu seterusnya. Coba kan. Nah, seperti ini. Pertama akan tampil red, kemudian akan
dijalankan yang ada pada inner loop satu kali saja, yaitu apple. Nah, lanjut pada perulangan, eh, kemudian, ya lanjut pada perulangan yang ada di luar, itu red lagi, kemudian masuk ke perulangan yang ada di dalam, yaitu banana, dan seterusnya. Kemudian masuk ke subtopik terakhir, yaitu the past statement. Nah, pada perulangan for itu tidak bisa kita biarkan kosong, it cannot be empty. Tapi jika terdapat beberapa alasan eh, yang membuat perulangan loopnya ini tidak memiliki suatu konten. Nah, bisa kita masukkan atau the part in the past statement yang kita masukkan statement past supaya kodenya ini tidak bernilai error. Misal di sini for x in 0,1,2 titik 2 pas. Nah, hasilnya seperti ini. Tidak ada konten atau nilai yang ingin kita tampilkan, akan tetapi kodenya ini tetap berjalan, yaitu kita gunakan the past statement. Nah, itu saja beberapa materi yang dapat saya jelaskan mengenai video tutorial bahasa pemrograman Python, khususnya pada topik Python for Loops. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.